Oke, sip, sip. Di full screen. Burung. Iso ora. Nek ra iso ya wis ngono. Iso ora. Ayo iso. Oh, sip. Wis mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sikap konsumen. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Barliansyah Subhadisaba dengan NIM 96, Ridwan Dirwik Mawan dengan NIM 99, Isna Arfiani Rosida dengan NIM 103, Anindita Prastiwi dengan NIM 104, dan Estantano Rakat Kansa dengan NIM 107. Nah, bab pertama dari sikap konsumen yaitu arti sikap dan kepercayaan. Definisi sikap konsumen yaitu sikap penggambaran. Sikap itu menggambarkan perasaan, kecenderungan dari seseorang yang secara relatif atau konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada suatu kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai, bergerak, mendekat, atau menjauh dari hal itu. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Momon dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Nah, kepercayaan konsumen sendiri adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atribut, dan manfaat suatu barang. Kemudian ada fungsi sikap dan strategi mengubah sikap konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yakni fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, fungsi pengetahuan. Keempat fungsi tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Yang pertama yaitu fungsi utilitarian. Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk tersebut atau menghindari risiko dari produk. Sikap berfungsi mengarahkan perilaku untuk mendapatkan penguatan positif atau menghindari risiko. Karena itu, sikap berperan seperti operan conditioning, manfaat dari suatu produk yang menyebabkan seseorang menyukai produk tersebut. Yang kedua yaitu ada fungsi menahan ego. Sikap berfungsi untuk melindungi citra diri seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau faktor luar yang mungkin menjadi ancaman yang datang dan menghilangkan keraguan yang ada dalam diri konsumen. Sikap akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik untuk meningkatkan citra diri dan mengatasi ancaman dari luar. Kemudian akan dijelaskan oleh Anindita. Ketiga, sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Fungsi ekspresi nilai, the value expressive function. 4. Keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Selalu ingin tahu banyak hal merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai kemudian membeli produk tersebut.
Pengetahuan yang baik mengenai suatu produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Karena itu, sikap positif terhadap suatu produk seringkali mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk. Fungsi pengetahuan, the knowledge. Selanjutnya ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Kotler dan Keller juga menggambarkan model perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa stimuli pemasaran dan stimuli lainnya atau lingkungan menstimuli cara psikologi konsumen seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori, dan karakteristik konsumen seperti kebudayaan, sosial, dan pribadi. Mempengaruhi proses dan keputusan pembelian. Next. Selanjutnya, Schiffman dan Kanuk 2007 membangun model pengambilan keputusan konsumen dengan memberi atas 3 tahap yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu tahap yang pertama, masukan atau input, adalah model pengambilan keputusan yang mempunyai sumber informasi mengenai berbagai pengaruh luar produk dan pengaruh nilai, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua, ada tahap proses, yaitu berhubungan dengan cara konsumen mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu tahap keluaran atau output mengenai 2 kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat pembelian dan penilaian pasca pembelian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.